Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC menggunakan Gen 10 untuk yang Core i3 dan juga di harga terjangkau lah. Harga di bawah 6 juta atau lebih tepatnya di 5 juta 800 ribuan lah untuk papat yang ada di sini. Dan kemudian semuanya baru kecuali dari segi GPU-nya, dia itu second. Ya wajar sih, GTX 1660 Super. Tapi performanya dia itu kencang. Dan juga di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10. Dan kalau misal punya dana lebih di atas 6 jutaan, bisa aja menggunakan Core i3 Gen 12 dan itu lebih worth it sih, tapi harus menggali dari segi prosesor dan juga mobonya. Mungkin kurang lebih menambah 400.000 sampai 500.000 lah untuk i3 Gen 10 ke i3 Gen 12 sekalian sama mobonya. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i3 Gen 10 10105F. Dia tuh tray ya, di harga terjangkau juga di bawah 1 juta atau lebih tepatnya 960.000. 4 core 8 thread yang dimana prosesor paling bagus pada zamannya 2 tahun kemarin lah, yang dimana paling banyak menggunakan prosesor ini. Tapi kalau yang sekarang 2024 kebanyakan di Core i3 Gen 12 untuk yang ada di situ. Dan saya tuh membelinya yang tray ya, tanpa box, jadi sudah saya tancapkan di bagian dalam sini untuk prosesornya. Dan lanjut, saya tuh menggunakan motherboard dari MSI Pro H510MB di harga 930.000 sih untuk yang ada di sini ya. Tipenya tersebut yaitu MATX yang dimana ada debug LED, sangat bagus sekali kalau kalian sebagai orang pemula. Kalau misalnya ada kendala, dia tuh ada LED-nya di bagian pojok atasnya. Kalau ada kendala di RAM, CPU, GPU maupun di bootingnya, jadi aman lah kalau menggunakan ini dari segi mobo di harga terjangkau mereknya MSI. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Ting Elite Plus DDR4 3200 dari segi kecepatannya. Meskipun dari segi Gen 10 dia itu terbatas ya di 2666 aja untuk kecepatannya, tapi nggak masalah tuh. Yang ini dia tuh udah support sampai di 3200 MHz 2x8GB di 16GB di harga 580.000 untuk RAM yang ada di sini, berwarna hitam dan juga keemasan, harga termurah untuk saat ini. Dan selanjutnya saya menggunakan GPU dari ini Inno3D GTX 1660 Super. Dan di sini untuk penampakannya ya, dia itu second dual fan, membutuhkan 8 pin power. Dan bagaimana performanya lihat aja nanti di akhir video dari segi review tes gamingnya. Di sini ada boxnya ya, di harga 1.850.000. Beda-beda harga. Kalau ada boxnya itu agak mahal. Kalau yang tadi cuma beda 50 sampai 100.000 aja untuk yang itu. Tapi kalau yang ini ada boxnya, jadi ya lumayan sih, bisa buat pajangan dari segi boxnya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX 512GB. Udah lebih dari cukup lah untuk menginstal Windows, beberapa game dan juga aplikasi yang lainnya. Dan yang penting memakai SSD, dan apalagi NVMe lebih kencang daripada SSD SATA 3. Dan penampakannya di bagian bawah CPU cooler yang ada di sini. Di harga 550.000 untuk 512GB dari NVMe Phenom RX, garansi 3 tahun dari Asia Raya. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari Junfu CR1200 RGB di harga 130.000 dan juga penampakannya di bagian tengah sini untuk meringankan Core i3 Gen 10. Jadinya sangat bagus banget sih, bisa dibilang ini udah lebih dari cukup menggunakan fan 9 cm, tapi ada estetika dari segi RGB nya di bagian atas ini dan juga di bagian fan-nya. 130.000 udah lebih dari cukup menggunakan 2 pipa. Dan apakah dingin atau tidak, lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya, suhu di prosesor Core i3 Gen 10. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply dari PC Cooler KF550 untuk mengangkat Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Udah lebih dari cukup karena full loadnya tersebut sih ya tidak sampai di 500 watt lah, kalau nggak di bawah 200, kalau nggak di 200 lebih sedikit, tapi lebih tepatnya nanti di belakang ya. Untuk yang ada di sini di harga 480.000 dengan spek 80 plus watt yang sudah terdaftar, dan juga kabelnya tersebut dia tuh flat hitam semua, jadi ya bagus sih dari segi pengabelannya. Oh ya, kecuali di 24 pin ya, dia itu emang besar tapi nggak masalah. Yang lainnya itu flat hitam semua, dan juga penampakannya di bagian samping sini. Dan yang terakhir saya menggunakan casing yang ada di sini Infinity Strike Black. Yang tersebut di harga 380.000, udah free 3 fan RGB di bagian depan 2, di bagian belakang 1. Udah lebih dari cukup lah untuk sirkulasi udaranya. Tampilan gaming biasa tapi nggak masalah sih. Yang penting di bagian samping tersebut dia menggunakan tempered glass di bagian samping sini. Tipenya MATX udah lebih dari cukup lah di harga terjangkau untuk casing yang Infinity Strike. Dan kalau misalnya pengen lebih dingin, tambah aja fan di bagian atas yang ada di sini. Kurang lebih seperti itu untuk semua spek sudah saya sebutkan satu persatu. Apakah ini worth it atau tidak di harga 5,8 juta
menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Nggak usah berlama-lama, kita tes saja lanjut dari segi tes gamingnya. Yo! Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa kesehatan serta suhunya, NVMe Phenom RX. Untuk yang ada di sini, dia itu 100% semua, dan juga node-nya dia itu perfect. Serta suhunya, di 41 derajat terbilang ini masih aman, masih berwarna hijau seperti contoh yang ada di sini. Tapi lebih baik menggunakan heatsink tambahan, supaya lebih dingin di bawah 40 derajat. Dan lanjut ke Crystal Disk Mark, untuk mengecek kecepatan NVMe-nya, yang ada di sini membaca mendapatkan di 2282 serta menulisnya di 1906. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900 per 1700. Kalau kita lihat dia itu melebihi semua dari segi realitanya, terpaut di 300-an maupun di 200-an. Bisa dibilang ini bagus. Dan lanjut ke HW monitor untuk mengecek suhunya Core i3 Gen 10 menggunakan Jonesbo CR1200 minimalnya mendapatkan di 35 derajat dan juga maksimalnya mendapatkan di 66 derajat. Bisa dibilang ini dingin semua. Minimalnya cuma diam aja di desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 35 derajat dan juga maksimalnya saya tes di Cinebench dan dia mentok paling tinggi mendapatkan di 66 derajat, ini pun juga masih dingin. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high dia itu mendapatkan di 121 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps. Dan kalau semisal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR2. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 88 fps. Terbilang ini juga masih aman, mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 51 fps. Ini pun juga masih aman. Settingan rata kiri di 50-an bisa dibilang juga masih smooth sedikit. Yang penting bukan di 30 fps. Jadi masih lega lah untuk bermain game ini di Need for Speed Heat. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 108 fps. Ini pun juga masih lancar. Kalau semisal di settingan medium maupun di settingan high, dia itu juga masih bisa ya. Tapi kalau aku pribadi lebih ke settingan medium aja, supaya mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 285 fps. Terbilang ini lancar jaya. Gamenya terbilang ringan ya wajar sih. Dan apalagi di game Valorant juga sama lah, bisa mendapatkan di atas 300-an. Dia tuh lebih ringan daripada di gamenya Tom Clancy Rainbow Six Siege. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman. Kalau semisal di settingan medium, bisa lah mendapatkan di atas 100 fps. Itu tergantung kesukaan kalian, mau di atas 100 fps maupun di atas 60 fps. Dan lanjut Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 100 fps. Ini pun juga masih lancar, settingan rata kanan mendapatkan di 100 fps. Jadi ya wajar ya, gamenya tersebut juga terbilang ringan lah untuk yang ini, Dota 2. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimalnya mendapatkan di 41 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, terbilang ini irit, cuma di 40-an. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 200 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming, dan yang mentok paling tinggi di 200 watt terbilang tidak boros, tidak irit juga. Di tengah-tengah lah, menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super. Dan apalagi power supply yang menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,8 juta mendapatkan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super, apakah ini bagus atau tidak? Bisa dibilang ini semi bagus.
Kalau bisa menambahkan sedikit sekitar 500.000 lah untuk upgrade dari segi prosesor dan juga MOBO ke Core i3 Gen 12 supaya lebih kencang performanya dan juga masih bisa upgradable ke depannya menggunakan spek itu. Meskipun dari segi performanya, Core i3 Gen 10 juga masih bagus lah untuk saat ini. Seperti di pengujian game tadi, di settingan low, medium, high, tergantung gamenya, dia tuh masih lancar. Dan kembali lagi tergantung budget kalian juga. Di bawah 6 juta ataupun di atas 6 juta. Intinya seperti itu. Serta tampilan yang ada di sini bisa dibilang simpel pada umumnya lah, berwarna hitam RGB tapi tidak terlalu ramai. Dan juga tergantung selera kalian dari segi estetikanya. Intinya seperti itu dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika berminat untuk part-part yang ada di sini semua menggunakan Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super Second. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review papat PC maupun rakit PC Intel maupun AMD, gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.